selamat malam kerabat Nara. Suara saya apa sudah terdengar? Oke, bagus. Sudah jelas ya? Baik, selamat malam kerabat Nara, selamat malam Pak Teguh. Selamat Selamat malam datang semuanya. di Selisih Kebahasaan atau Lisan. Salam kenal sebelumnya, saya Dita Sabariah yang akan memoderatori Lisan pada malam hari ini. Selisih Kebahasaan adalah program diskusi kebahasaan yang bertujuan untuk mengulik lebih dalam elemen-elemen yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Acara ini diselenggarakan agar kerabat Nara memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan komprehensif mengenai bahasa Indonesia. Narasumber yang kami sediakan pun merupakan orang-orang yang memang sudah mendalami kebahasaan. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang leksikografi bersama Pak Teguh. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam semuanya. Salam kenal Pak Teguh. Apa kabar Pak? Baik, sehat semuanya semoga. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, jadi kerabat Nara, hari ini kita akan bahas leksikografi ya, Pak Teguh ya. Iya, betul. Mulai dari karakteristik, lalu nanti penyusunan dan contoh-contohnya. Sebelum itu, saya izin membacakan profil Pak Teguh ya, Pak. Monggo silakan. Ya, baik. Jadi teman-teman, kerabat Nara, hari ini pembicara kita adalah Pak Teguh Setiawan, Dr. Teguh Setiawan M.Hum. Beliau adalah dosen di Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Betul ya, Pak ya? Iya. Iya, beliau juga merupakan Ketua Departemen PBSI. Nah, bidang kajian yang beliau geluti adalah bidang sintaksis, semantik, pragmatik, leksikografi, dan penerjemahan. Oke, baik Pak Teguh, ini topik yang sangat menarik sekali ya, leksikografi, perkamusan. Nanti kerabat Nara jika ada pertanyaan silahkan menulis pada ruang komentar. Ya, mungkin dari saya cukup Pak Teguh. Saya langsung persilahkan Pak Teguh untuk memaparkan materi tentang leksikografi malam hari ini. Silakan Pak Teguh. Baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dita. Salam kenal pada semua peserta di Zoom pada hari ini dengan prakasa dari Selisih Kebahasaan Nara Bahasa. Saya diminta untuk menyampaikan sesungguhnya bisa dikatakan ini ilmu kajian linguistik yang sudah sering dibahas, tapi mungkin jarang dibahas di bagian-bagian seperti ini. Leksikografi ini, seperti ini leksikografi. Seperti apakah bulat, lonjong, persegi, ataukah seperti bakpao, atau seperti apa, kita lihat nanti ya. Tetapi paparan pada hari ini karena sangat singkat, mungkin nanti hanya permukaan ya, tidak begitu dalam, jadi hanya sekedar tahu seperti apa gitu. Nah, saya yakin teman-teman yang ada di sini itu sudah pernah memakai kamus, menggunakan kamus, yakin pernah. Seumur-umur pasti pernah buka kamus sekali saja waktu SMA, barangkali kamus bahasa Inggris kah, kamus bahasa Perancis, bahasa Indonesia, yakin pernah gitu. Sesungguhnya kalau kita sudah sampai di situ, sampai membuka kamus, itu sesungguhnya kita sudah menggunakan hasil dari bidang leksikografi. Jadi yang membidangi atau yang mengatur bagaimana sebuah kamus itu disusun, teorinya seperti apa, inilah yang kemudian ilmunya kita sebut sebagai leksikografi. Dengan kata lain, leksikografi ini satu disiplin linguistik yang mengkaji, yang menelaah bagaimana sebuah kamus itu disusun, termasuk teori tentang perkamusan. Sehingga nanti leksikografi itu bisa dibagi dua, yaitu praktik dan teoritis. Nah, yang praktik itu berarti berkaitan dengan penulisan kamus, pengeditan kamus, sedangkan yang bersifat pada teoritis itu berarti apa? Pengembangan berbagai macam kaidah-kaidah untuk penyusunan kamus, sehingga nanti kalau menyusun kamus itu menjadi bagus kamusnya gitu. Nah, ini tentu saja ini kita
pada malam hari ini barangkali kita lebih cenderung kepada penyusunan kamus ya, bukan pada sedikit teori kamus, tapi lebih pada hasil praktek leksikografinya yang berupa kamus itu nanti. Oke, jadi kalau kita ada sering ada ada permintaan entah dari Dignas atau Pendidikan Nasional atau Dikbud itu para guru diminta untuk menyusun kamus gitu. Saya tidak tahu apakah mereka sudah tahu bagaimana kamus itu harus disusun. Mungkin saja mudah dipandangnya karena yang penting alfabetis. Tetapi ada prinsip-prinsip yang harus diikuti sehingga menjadi benar kamus itu. Jadi tidak sekedar menata kata dalam sebuah dokumen secara alfabetis, tetapi ada prinsip-prinsip yang harus diikuti. Terakhir kemarin saya mencoba diminta untuk melihat satu karya kamus, ternyata ketika di breakdown dilihat itu banyak menyimpang dari prinsip-prinsip perkamusan. Meskipun itu disebut sebagai kamus, katanya kamus, tapi ternyata prinsip perkamusannya menyimpang, dilanggar atau belum mencukupi atau mengikuti prinsip-prinsip penyusunan kamus. Nah ini, jadi secara garis besar ada dua, yaitu satu praktek perkamusan, leksikografi itu dua adalah teori kamus, jadi ada dua, leksikografi membidangi dua, praktiknya dan teorinya. Nah, oleh karena itu, yang satu, yang teoritis kita sebut nanti pada metalexikografi, kita alihnya disebut metalexikografer, sedangkan praktik perkamusnya kita sebut leksikografer. Ini. Jadi orang yang ahli dalam teori perkamusan, yang menyusun bagaimana membuat satu kaidah kamus yang bagus, kata yang benar seperti apa, membuat definisi seperti apa, itu ahlinya metalexikografer. Sedangkan penyusunnya adalah seorang leksikografer. Biasanya bekerja sama sih. Jadi leksikografer akan menggunakan prinsip-prinsip teori yang dikeluarkan atau yang dihasilkan dari metalexikografer. Jadi perpaduan gitu. Terkadang metalexikografer sekaligus leksikografer. Jadi leksikografer sekaligus metalexikografer. Jadi dia seorang penyusun kamus, tetapi dia juga adalah tahu tentang teori perkamusan. Ini kalau kita lihat di sini. Nah, sebagian besar kita ada di sini, leksikografer, merasa kita sebagai leksikografer, entah tahu tentang leksikografi, entah tidak, pokoknya kalau sudah nyusun kamus, kategorinya leksikografer, meskipun kamusnya barangkali kalau ditelaah secara teoritis, itu masih perlu direvisi perbaikan. Oke, nah, kalau kita kemudian leksikografi itu pada praktik perkamusan, maka ada dua, ada leksikografi umum dan khusus. Nah, leksikografi umum masuknya pada kamus umum, dan leksikografi khusus maksudnya kamus khusus. Sehingga muncul ada istilah leksikografer dan terminografer. Nah, terminografer itu adalah orang yang ahli menyusun kamus-kamus khusus, kamus-kamus istilah. Gitu. Ada yang mencoba memisahkan diri dari leksikografer. Gitu. Ada yang kamus umum seperti KBBI, itu masuk pada leksikografer, kamus umum. Tapi kalau kita melihat ada kamus biologi, kamus kimia, kamus ekonomi, kamus bahasa atau linguistik, kamus matematika, itu termasuk dalam terminologi, ada dalam kamus khusus atau istilah. Orangnya biasanya disebut terminografer. Nah ini. Dua-duanya sulit semuanya, baik kamus umum maupun kamus istilah, dua-duanya sulit yang jelas itu kan ya. Artinya perlu ketekunan ketika menyusun kamus baik umum maupun khusus, sehingga tidak usah bingung ketika Anda menghadapi kamus, ini kamus apa? Ya, kamus umum atau kamus istilah. Kalau Anda kemudian bidangnya ekonomi, mencari makna dari sebuah istilah, ya jangan di kamus umum, cari di kamus istilah, kamus khusus ekonomi. Karena begitu masuk ke kamus umum, maknanya sudah sedikit berbeda. Artinya lebih mudah, lebih lunak, lebih umum dibandingkan kamus istilah. Sehingga kalau misalkan kita misalkan nyusun skripsi, nyusun makalah dan sebagainya, artikel, kalau kita berhadapan dengan istilah, sangat baik kalau kita menggunakan kamus istilah.
tidak kamus umum. Tetapi kalau kita berkaitan dengan kosakata umum, ya kita cari deh kosakata umum. Karena apa? Keduanya sangat berbeda. Gitu. Yang kamus umum itu berdasarkan bagaimana kata itu digunakan di dalam percakapan, dalam penggunaan bahasa keseharian, sedangkan kamus khusus itu umumnya digunakan definisinya, konsepnya itu berdasarkan keilmuan. Oleh karena itu umumnya sama. Istilah itu dimaknai sama lintas bahasa, tetapi kalau kamus umum itu belum tentu sama lintas bahasa. Mengingat apa? Kamus umum itu berdasarkan bahasa tertentu. Oke, ini kalau kita lihat, jadi leksikografi juga membahas bagaimana membentuk kamus umum dan bagaimana membentuk kamus istilah. Nah, kemudian jika itu ini munculnya begini, jadi nanti munculnya ini ya, mana tadi? Oke, munculnya ini. Ada kamus umum monolingual bisa bilingual. Jadi kita bisa berhadapan kamus umum monolingual atau satu bahasa atau bilingual atau dua bahasa. Kita sering menggunakan KBBI berarti monolingual. Kalau kita menggunakan kamus dwibahasa atau dua bahasa itu seringkali kita menggunakan kamus Hasan Sadli misalkan Indonesia Inggris, Inggris Indonesia atau kamus-kamus lain. Gitu. Tentu saja keduanya memiliki perbedaan dalam hal cara penyusunannya, gitu kan. Oleh karena itu menjadi sangat kompleks kalau kita menekuni satu demi satu. Kamus umum, monolingual, bilingual, monolingual, kemudian diturunkan lagi. Ada kamus besar, kamus kecil, kamus pelajar, dan sebagainya. Tentu saja itu digolongkan berdasarkan siapa yang akan menggunakannya, serta berapa jumlahnya. Oke. Lalu kerja lexicographer. Nah, ini mana tadi? Oke. Baik, mungkin sebelum ke bagian kedua kita buka tanya jawab dulu ya Pak. Oke, silakan. Baik, kerabat Nara, jika ada pertanyaan apapun tentang leksikografi, silahkan kirimkan pertanyaan melalui ruang komentar ya. Oh iya, ada info juga nih Pak Teguh, nanti akan ada 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari Nara Bahasa. Nanti Pak Teguh akan pilih 3 penanya terbaik. Baik, siap. Silakan kerabat Nara. Silakan boleh langsung bertanya atau melalui ruang komentar. Apakah ada yang bertanya dulu sekarang atau belum? Belum ya, mungkin belum. Oh, ada nih Pak, satu orang ya dari Mas Muhammad Agus Prasetyo. Silakan Mas Agus untuk langsung bertanya kepada Pak Teguh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, berapa katakah minimal yang sehingga dalam sebuah buku itu dapat dikatakan sebagai kamus gitu Pak? Baik, berapa kata yang dimunculkan? Nah, begini, kita akan sasarannya kamus kecil atau kamus besar atau kamus populer kan begitu. Jadi tidak ada sesungguhnya standar berapa kata, tapi ada batas minimalnya, ada batas dianggap sebagai sebuah kamus. Nah, kalau kita kemudian, misalkan begini, kamus bahasa gaul, banyak enggak bahasa gaul? Kan enggak begitu banyak, ya kan ya. Jadi kalau kita sasarannya apa, kan gitu. Kalau kamus umum misalkan, oke kamus umum buat siapa? Buat anak SD misalkan ya. Ya kita sumbernya terbatas. Jadi jumlahnya akan ditentukan ini jenis kamus apa, gitu. Tentu saja nanti akan menggunakan korpus data yang sesuai dengan tujuan penyusunan kamus itu. Nah, sehingga saya tidak bisa mengatakan berapa ribu gitu kan ya. 2000 kata. Sudah mencukupikah kan begitu kan ya. Meskipun ada kategorisasi, kamus kecil berapa ribu, kan ada kategorisasi misalkan 2000 kata, 2005 itu kan begitu. Hingga kalau kemudian 2005 di situ akan bisa muncul, akan menjadi katakanlah kamus awal yang bisa direvisi atau dikembangkan lebih lanjut lagi gitu. 2000, 5000, 10.000, nah itu kan. Jadi bergantung dari tujuannya. Gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus sudah terjawab ya. Izin lagi Pak untuk pertanyaan kedua. Ini dari Mas Basuki Rahman.
Pertanyaannya adalah untuk penerapan leksikografi ini, kriteria kamus yang baik itu seperti apa saja, Pak? Oke, sesungguhnya ini akan dijelaskan berikut itu kan ya. Ini sudah tidak sabar ya, Akan kerabat. dijelaskan ini. Ya, jadi nanti jawabannya mungkin akan bisa muncul ketika saya menjelaskan ini semua. Di Sehingga nanti paparan akan muncul berikutnya ya. paparan ini. Karena yang atas baru sekilas leksikografi itu apa, kamus Tabanas. Berikutnya akan saya paparkan kamus yang baik itu kamus yang seperti apa kan gitu kan ya. Oke, ini Oke. kerabat Nara udah nggak sabar nih Pak Teguh. Oke, Nanti kita nantikan baik. ya jawabannya ada di paparan berikutnya. Jadi saya Ini- izin merangkum sedikit Pak untuk Oke. karakteristik perkamusan di awal tadi. Intinya itu cakupannya ada 2 berarti ya Pak ya? Iya. Praktik perkamusan dan teori perkamusan. Lalu untuk pembagian penyusun kamus tadi ada yang disebut sebagai leksikografer dan terminografer. Betul ya Pak? Ada metaleksikografer dan leksikografer. Dan Ya. leksikografer. Nah. Oke, baik. Itu untuk materi pertama. Oke, kita lanjutkan dulu kerabat Nara. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh langsung ajukan di kolom komentar atau langsung angkat. Silahkan lanjutkan, Bapak. Baik, saya lanjutkan. Jadi salah satu tugas dari ketika leksikografer ketika menyusun kamus itu harus memastikan dulu kosakata apa yang akan dibidik. Bahasa apa yang akan dibidik? Bahasa Indonesia, oke. Bahasa Jawa, oke. Atau bahasa apa dulu? Nah, bahasa apa itu kemudian kita nyatakan, katakanlah bahasa sumber deh, gitu, kata bahasa sumber. Apakah semua kosakata yang dimunculkan itu benar-benar merupakan kosakata bahasa yang akan kita susun atau bukan? Mengingat seringkali antar bahasa itu ada kontak bahasa. Bisa pinjam, ya kan? Atau belum dipinjam masih dalam ditulis masih dalam bentuk bahasa sumbernya belum dipinjam seluruhnya, atau kemudian dia termasuk kosakata bukan kosakata bahasa yang dimaksud tetapi memiliki varian dari bentuk-bentuk yang lain. Nah, ini harus dipastikan dulu apakah benar kosakata ini kosakata bahasa yang kita garap atau tidak atau bukan itu. Seringkali kita kan contoh bahasa Indonesia deh, gitu kan. Kan kalau kita menghimpun, tidak semua percakapan yang digunakan oleh orang penutur bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, kan tidak. Ya, tidak semua kata yang digunakan di media sosial itu juga bahasa Indonesia. Jadi harus pintar kita. Jadi seorang leksikografer harus memastikan benarkah ini kosakata bahasa yang kita susun atau bukan? Itu yang pertama. Jadi harus memastikan itu. Bagaimana caranya menghimpun? Nah, kalau menghimpun kosakata, artinya kita harus tahu lebih awal dulu tujuannya buat siapa. Gitu. Kamus ini untuk siapa? Misalkan kamus untuk pelajar, ya sudah, kita tidak bisa mengumpulkan semua, menghimpun semua kosakata yang ada digunakan di semua variasi bahasa. Nah, kita cukup misalkan sumbernya dari biasanya misalkan SD, SMP, SMA itu menggunakan kosakata yang seperti apa, kita lihat buku ajarnya seperti apa, korpus datanya bisa diambil dari sana, gitu kan ya. Buku yang digunakan baik untuk pembelajaran maupun penunjang pembelajaran itu pasti adalah buku-buku yang sudah diseleksi. Maka kosakata yang di dalamnya sangat mungkin merupakan kosakata yang mestinya dikuasai oleh mereka, kan begitu. Mengingat tidak semua kosakata yang ada yang digunakan di masyarakat bisa atau boleh digunakan untuk menyusun kamus-kamus tertentu, misalkan kamus pelajar. Nah, kita tidak bisa memasukkan kosakata tabu dalam kamus pelajar, kan nggak boleh. Dia harus duduk di kosakata di kamus umum, kamus KBBI. Sehingga saya dulu zaman saya SMP, SMA, kan kita diminta untuk mencari makna kata di dalam kamus yang kita gunakan kamus KBBI. Sesungguhnya itu kalau dilihat ilmu perkamusan tidaklah cocok untuk anak SMP maupun SMA, mengingat di dalam kamus itu banyak kosakata tabu. Bayangkan saja kalau ditanyakan gitu kan ya, kosakata tabu itu muncul gitu kan. Nah, ini yang kemudian
harus hati-hati. Oleh karena itu sepertinya Badan Bahasa sudah mengeluarkan apa yang disebut dengan kamus pelajar. Ini khusus untuk pelajar, sehingga Bapak Ibu guru yang SMP SMA itu akan menggunakan kamus jenis itu. Kalau KBBI bagaimana? Ya nanti kalau mahasiswa saja gitu. Bukan berarti mereka tidak tahu, tapi secara dari sisi edukasi sebaiknya menggunakan kamus yang sejajar, yang pas begitu. Sehingga tidak setiap kamus akan baik untuk setiap orang, kan begitu. KBBI akan bagus, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu akan bagus bagi mereka yang sudah advance, sudah dewasa, katakanlah mahasiswa, wartawan itu. Tetapi untuk anak SD, SMP, pelajar sebaiknya tidak menggunakan itu. Gurunya boleh, tapi pelajarnya dihindari dulu, mengingat di sana banyak kosakata yang tabu gitu. Nah itu. Kemudian menentukan kosakata yang sesuai kamus ini tadi. Kosakata mana yang akan digunakan? Kamus umum atau kamus istilah? Jadi kita akan menyusun jenis kamus umum atau kamus istilah. Itu pun akan menentukan apakah kata yang kita himpun itu adalah yang kita kumpulkan itu termasuk kosakata umum atau termasuk kosakata istilah. Gitu. Apakah kosakata istilah ini sudah menjadi keumuman atau belum? Mengingat nanti kalau mendefinisikan istilah dan umum itu berbeda, gitu kan? Karena kamus istilah itu umumnya akan didekatkan dengan istilah keilmuan. Sedangkan kamus umum digunakan maknanya berdasarkan konteks penggunaan. Sehingga yang lebih acak dalam pemaknaan itu istilah, karena akan dibidik dari bidang keilmuan. Sedangkan kosakata umum itu biasanya dia akan memiliki berbagai lebih dari satu makna karena konteks penggunanya berbeda-beda. Ini. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan apakah kita akan menyusun kamus umum atau istilah, dan kosakata yang kita bidik, yang kita kumpulkan termasuk kosakata umum atau kosakata istilah. Jika termasuk kosakata istilah, apakah ini kosakata istilah ini sudah menjadi bagian pengetahuan umum atau belum? Nah itu. Ini akan menjadi agak sedikit harus hati-hati di sini. Berikutnya, kosakata yang benar dan kosakata yang salah. Harus pastikan apakah kosakata yang kita bidik itu kosakata yang benar ataukah kosakata yang salah. Jadi harus pastikan variasinya banyak di dalam masyarakat, penggunaan bahasa di masyarakat banyak kosakata yang berseliweran. Contoh saja deh, ada kata persen, ada kata prosen, ada kata persen, 2%, 2%, 2%. Itu digunakan oleh pejabat juga iya. Ada 3 variasi. Tapi seorang leksikografer harus bisa memastikan ini kosakata ini yang mana yang sesungguhnya yang benar. Yang benar yang mana? Tidak mungkin tiga-tiganya benar, pasti satu, gitu kan. Maka dipilih salah satu saja, gitu. Yang memang secara kaidah memang benar, itu bentuknya yang benar, gitu. Ini yang ada. Contoh variasi karena mungkin barangkali variasi karena terpengaruh oleh bahasa ibu ya, terutama dalam bentuk lisan. Jadi ada kata aktif, ada kata aktif. Nah, sesekali orang menyatakan aktif, sesekali menyatakan aktif. Mana yang benar? Harus pasti, gitu kan. Leksikografer harus memastikan yang betul yang seperti apa, gitu. Nah, ini sehingga punya kepekaan dari sisi bahasa. Kemudian mengidentifikasi makna. Jadi bagaimana? Ini makan, harusnya makna ya, makan. Nah, ini harusnya salah tipe itu. Nah, baik, jadi berapa makna yang muncul dari sebuah kata itu? Mengingat konteksnya cukup banyak. Gitu. Suatu kata dengan konteks berbeda, maknanya juga berbeda. Sehingga harus bisa mengidentifikasi makna. Makna yang sudah ada dan makna yang sekarang ini ada. Kemudian dari makna itu dimunculkan dalam bentuk definisi. Teman-teman nggak usah seringkali kita mentertawakan bahwa ada sebuah kata yang maknanya aneh bagi kita. Sesungguhnya kata itu pernah hidup dan pernah punya makna seperti itu. Tetapi sekarang ini tidak ada. Dalam kamus itu masih dimunculkan. Sehingga kita seringkali mentertawakan sebuah kata yang sesungguhnya kata itu sendiri ada di KBBI, ada di kamus, dan benar maknanya. Kita nanti lihat ya di bagian sisi berikutnya. Oke. Ini
jika ini adalah yang susah adalah jika kita adalah menentukan menyusun kamus, bahasanya sudah mati atau masih hidup. Kalau sudah mati, kita susah mencari penuturnya. Pasti hanya berupa tag, kalau ada tagnya. Kalau bahasanya masih hidup, kita bisa punya data dua, pada lisan dan data tulis, jika memang memungkinkan ada data tulis. Jadi ini masalah berat. Kalau kita kemudian menyusun kamus, ternyata kamus yang akan disusun bahasanya sudah mati, sudah tidak ada. Adanya teksnya, kan bisa jadi begitu. Yang hidup bisa lisan, bisa tulis. Oke. Nah ini. Kemudian ini kalau kita lihat kamus yang dwibahasa. Oke. Dwibahasa. Dwibahasa itu berarti kamus dua bahasa. Kita L1 kita sebut bahasa sumber, L2 sebagai bahasa sasaran, bahasa target. Dalam penerjemahan biasanya disebut bahasa sumber BSA, yang satu BSU dan BSA. Bahasa sumber dan bahasa target. Karena kamus ini, kamus dwibahasa, itu juga merupakan, kalau dalam teori penerjemahan, itu merupakan bagian dari hasil penerjemahan. Gitu. Sehingga ada L1 ke L2, hanya saja diperhatikan bahwa tipologi bahasa dan budaya antara L1 dan L2 bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Gitu. Nah, ini adalah paparan kamus dwibahasa. Jadi ada kamus aktif, itu untuk produksi, pengguna adalah berarti di L1 misalkan. Jadi kalau kita itu menggunakan bahasa Indonesia, misalkan Indonesia Inggris, sesungguhnya kita dalam pengertian memahami bahasa Indonesia tapi kurang bisa memahami bahasa Inggris. Artinya kita akan memproduksi teks-teks dalam bahasa tersebut. Nah, atau penerima pasif, jadi pengguna itu ada di L2, misalkan kita Inggris Indonesia. Itu. Artinya kita menggunakan kamus itu dalam rangka memahami teks dalam bahasa Inggris, bukan memproduksi teks. Ya, kalau Anda menggunakan Inggris Indonesia, sesungguhnya kita dalam rangka memahami teksnya. Tapi kalau kita Indonesia Inggris, kita akan berusaha untuk memproduksi teks dalam bahasa L2 atau bahasa Inggris. Itu seperti itu. Nah, ini L1, saya kira saya lompati saja dikuasai pengguna, itu kan. Kalau belum dikuasai pengguna ini, kalau bentuknya adalah apa ini? Sebentar. Kamus aktif. Jadi kamus aktif itu yang dikuasai adalah L1-nya seperti Indonesia, Inggris, berarti yang belum dikuasai bahasa Inggrisnya. Yang sudah dikuasai adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda pakai menggunakan Indonesia Inggris, itu artinya kita menggunakan menguasai bahasa Indonesia. Tapi kalau kemudian Indonesia, Inggris Indonesia, sangat mungkin kita sesungguhnya kalau L2A kita menguasai bahasa Indonesia, kita posisi dalam posisi pasif, bukan aktif seperti itu. Sehingga kamus dwibahasa Indonesia Inggris Inggris Indonesia itu ada maknanya. Mengapa kok bolak-balik itu? Itu maknanya di sini, gitu kan. Seringkali kita tidak tahu apa bedanya kamus Indonesia Inggris dan Inggris Indonesia. Itu bedanya di sini, aktif ataukah pasif di situ. Ini bergantung dari penggunanya. Dia berdiri di L1 atau berdiri di L2 begitu. Nah, kalau di kamus dwibahasa itu akan selalu mencari kesepadanan di L1 dan di L2. Hanya saja tidak setiap L1 itu ada padanannya di L2. Tidak selalu ada padanannya. Nah, bagaimana kalau tidak ada padanannya? Itu biasanya bisa diserap atau dideskripsikan berdasarkan makna di L1. Gitu. Prinsip dasarnya itu. Sehingga Anda sering mendapatkan barangkali di L1 ada, di L2-nya tidak ada. L2-nya bagaimana? L2-nya biasanya dideskripsikan berdasarkan makna di L1 atau bisa jadi dipinjam kata itu. Itu bisa jadi begitu. Itu teknik-teknik bagaimana sebuah kata itu didefinisikan dalam kamus dwibahasa. Kamus dwibahasa agak lebih rumit, gitu kan. Lebih rumit mengapa? Karena penyusun kamus harus menguasai dua bahasa, baik L1 maupun L2. Ini yang rumitnya di sini. Ini. Dia harus punya penguasaan yang seimbang antara tidak hanya bahasa tapi juga budaya, baik di L1 maupun L2. Teman-teman yang mungkin sedang mengkaji penerjemahan mungkin agak sedikit
paham di bagian ini. Nah ini contoh. Setiap lema itu akan didefinisikan. Jadi lema itu berarti kosakata dalam kamus yang sebelah kiri itu akan didefinisikan. Dan definisi lema mencakup semua kemungkinan makna lema. Jadi semua makna kata yang di situ akan didefinisikan, dimungkinkan, dimunculkan, berapapun jumlahnya, gitu kan. Itu idealnya loh ya, idealnya dimunculkan. Bisa jadi satu lema memiliki lebih dari satu definisi, bergantung pada konteks penggunaan. Ini kamus umum, jelas. Sehingga bisa makna lugas, bisa makna kias. Maka kita seringkali menemukan makna lugas dan makna kias dalam satu kata. Mengapa? Karena konteksnya berbeda. Bahkan satu kata bisa maknanya bisa ada yang 10, ada yang 15. Tetapi dari 15 makna itu kita hanya memanfaatkan 2 atau 3 makna dalam keseharian. Lainnya jarang digunakan. Nah, seringkali kita tidak tahu juga bahwa ternyata itu bagian dari makna sebuah kata. Nah, tidak setiap definisi lema ditemukan dalam penggunaan saat ini. Belum tentu. Jadi makna dalam kamus belum tentu ada saat ini. Belum tentu. Tapi dulu pernah ada. Sekarang ini mungkin tidak ada atau belum ditemukan atau sulit untuk ditemukan. Sebagai contoh ini, pernahkah kita menyatakan kelamin? Kelamin pasti, contohnya aja nih ya, kelamin selalu dimaknai apa? Nomor berapa kira-kira? 3, 2, 3, 4. Iya kan? Iya, 2, 3, 4 4. ya Pak Ya. biasanya. Yang satu pernah? Saya belum Enggak. pernah menemukan makna jodoh, iya. Ini sering digunakan di Malaysia. Oh, oke. Malaysia menggunakan masih, misalkan dia pulang ke rumah kelaminnya. Artinya kalau dia istri berarti pulang ke rumah suaminya. Kalau suami berarti pulang ke rumah istrinya. Maka tidak usah heran kalau ditanya itu jodoh itu kelamin itu artinya jodoh di sana. Anda bisa lihat saja di saya harusnya memunculkan ada semacam kalau di berita-berita di Malaysia, para surat kabar Malaysia sudah biasa kata kelamin ini digunakan untuk makna jodoh. Tapi di Indonesia ada enggak? Enggak pernah ada. Enggak pernah, iya. Saya belum Nah, pernah. jodoh ya jodoh. Nah, kan tidak mungkin sehingga menjadi maukah Anda jadi kelamin saya kan enggak mungkin kan. Tidak mungkin. Meskipun itu kelamin ternyata ada anak jodoh. Sehingga kita sering tertawa kalau kita ke Malaysia, kok aneh bahasanya. Bukan aneh. Ini karena kita tidak lagi menggunakan kata itu untuk makna itu, tetapi telah bergeser ke makna yang lain. Nah, contoh kata pusing deh, yang upin ipin. Kita seringkali kata pusing itu putar, pusing-pusing kotanya putar-putar kota, ya kan? Tapi kita sudah kata pusing sudah diganti dengan kata putar. Kita tidak menggunakan kata pusing untuk putar, tapi untuk sakit kepala, keadaan tidak seimbang, tidak dapat berpikir. Jadi makna 2, 3, 4 lebih muncul, lebih sering digunakan. Kita seringkali menggunakan barangkali yang nomor 2, iya kan? Paling tinggi. Baru kemudian nomor 4. Bingung, saya sampai pusing menghadapi soal itu. Iya kan? Seringkali. Tapi nomor 1 pernah enggak? Enggak pernah. Tapi tidak bermakna itu tidak ada. Dulu pernah ada, sekarang konteksnya tidak muncul. Jadi kamus itu merekam semua makna yang pernah ada. Nah, kenapa? Karena basis penyusunan kamus itu adalah kamus yang pernah ada sebelumnya. Jadi makna yang sudah ada direkam kembali ditambah. Maka sangat mungkin makna yang sekarang ini, kata ini bisa bertambah terus bergantung konteks penggunaannya. Gitu. Ini contoh. Jadi tidak usah bingung kalau kemudian ternyata banyak kosakata yang tidak kita ketahui, ternyata ada yang bayangkan kita itu aneh, sesungguhnya tidak aneh. Ada dalam bahasa kita. Contoh kata mangsa. Mangsa juga. Mangsa itu umumnya adalah daging binatang atau yang menjadi makanan binatang buas. Anak ayam sering menjadi mangsa. Oke. Tetapi organisasi ditangkap dimakan oleh binatang. Sasaran perbuatan jahat. Kita jarang menggunakan ini. Menggunakan kata menjadi mangsa pencuri di sini. Jarang. Kita lihat di sini. Ada barangkali mana ya? Sebentar. Ada
Kalau di Malaysia mangsa itu bisa bermakna korban. Korban. Nah, sering bermakna korban. Nah, mirip dengan ini, babit, membabit. Kita jarang menggunakan kata ini, kan? Nah, coba saja ini ada tag ini. Menurut laporan Kemalangan membabit sebuah kereta Nissan Sentra yang dipandu remaja. Ini bahasa Malaysia. Saya ambil koran dari Malaysia. Ada kata membabit. Di bahasa Indonesia ada. Oke. Maknanya sama. Membabit itu melibatkan. Tapi kita sudah menggunakan kata melibatkan, tidak menggunakan kata membabit. Kalau kita mencari bahasa di media, koran media online, kita nggak pernah muncul mendapatkan kata ini. Termasuk kemalangan. Kemalangan itu artinya kecelakaan di sini. Jadi tidak usah bingung dengan makna dua kecelakaan. Yang sering kita gunakan itu nomor 1, kemalangan itu. Nomor 2 jarang. Nah, nomor 2 digunakan di Malaysia. Ada tagnya di situ. Kecelakaan melibatkan sebuah kereta. Sebuah kereta itu artinya mobil ya. Oke, kita sudah beda lagi. Kereta Nissan Sentra. Yang dipandu itu artinya yang dikendarai, gitu kan. Remaja lelaki berusia 17 tahun. Sesungguhnya ini ada semua di dalam bahasa Indonesia. Tetapi makna itu saat ini tidak digunakan atau sudah tidak dijumpai atau sulit untuk dijumpai dalam khasanah penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Tapi tidak bermakna itu tidak ada. Dulu pernah ada. Karena kamus itu merekam semua jejak makna. Katakan begitu, merekam semua jejak makna. Sehingga kalau Anda melihat kamus itu akan banyak terheran-heran itu. Ini ternyata maknanya jadi aneh gitu kan ya. Oke. Nih. Kata melanggar contoh saja ini. Sama, definisi melanggar itu banyak, menubruk, menabrak, menyalahi, melewati, menyerang. Barangkali kita sering menggunakan nomor 2 atau nomor 3 dan nomor 4, tapi jarang kita ngomong menubruk. Nah, contoh, sebuah kereta melanggar, ini menabrak sesungguhnya, artinya menabrak sebuah bangunan di sekolah di Camp Road. Nah, jadi mengabitkan beberapa mangsa itu korban, ya kan? Jadi ini ada dalam bahasa Indonesia yang saya cetak kuning, tetapi tidak digunakan. Di kamus ada. Kita sering tertawa membaca ini, tetapi sesungguhnya mengapa tertawa? Karena tidak lagi zamannya menggunakan kata ini. Oh, ini melanggar, oh maksudnya itu menabrak. Memang ada di dalam kamus juga maknanya demikian. Hanya saja ketika digunakan di dalam keseharian itu tidak muncul kata melanggar untuk makna menabrak, tetapi seringkali menggunakan makna 2, makna 3, dan makna 4. Nah, ini apakah ini menjadi kamus yang bagus kalau kamus itu mampu sesungguhnya idealnya adalah bisa merekam semua jejak makna dari bahasa itu. Hanya saja seringkali makna itu lebih dulu dari perkembangan kamus. Dari revisi kamus. Contoh, revisi kamus kita itu 5 tahun sekali misalkan. Sementara makna itu bergerak cepat sekali. Terkadang banyak kosakata masuk, diterjemahkan atau diserap, tapi belum muncul di kamus. Itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, kamus itu memang akan selalu diperbaharui agar bisa menampung atau mewadahi atau semua merekam semua kosakata dalam bahasa tertentu. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Inilah yang menjadi kesulitan atau menjadi tantangan bagi seorang leksikografer ketika menyusun sebuah kamus dan menjadi kesulitan tersendiri. Nah, kalau kita akan menyusun kamus, maka kita harus hati-hati. Kenapa? Harus mencari sumber yang cukup memadai, baik lisan maupun tulis dan berbagai macam ragam. Gitu. Baik ragam sastra atau ragam non sastra itu seperti apa maknanya. Mengingat sangat mungkin ada yang lugas, ada yang kias maknanya. Saya kira ini dulu, Mbak Dita. Barangkali nanti ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh. Wah, pemaparannya cukup jelas ya, cukup detail tentang contoh-contohnya juga. Terima kasih Pak Teguh. Kalau boleh saya berikan ringkasan untuk teman-teman narabahasa, berarti sebetulnya kerja leksikografer ini nggak mudah ya Pak ya? Karena
bukan hanya menyusun kata-kata, menghimpun kosakata, tapi dia juga mengidentifikasi, lalu menentukan variasi tadi yang benar, lalu realisasi maknanya ke definisi. Hingga suatu kata kalau sudah tidak dipakai pun itu memang harus masuk dalam kamus ya Pak ya. Contoh-contoh yang tadi kita lihat. Oke, baik. Mungkin kita sekarang masuk ke pertanyaan ya dari kerabat Nara ya Pak. Ini ada beberapa yang sudah mengirimkan pertanyaan di kolom komentar dan ada juga yang mengangkat tangan. Kita mulai dari yang mengangkat tangan dulu mungkin ya Pak. Boleh, boleh, boleh. Ya, ini sepertinya ingin langsung bertanya gitu ke Oh iya, ini ada Mas Aryo. Iya, ada Nah, Mas Aryo dan Mbak Astri. Asri Silakan ini mungkin ya. dari Mas Aryo. Baik, terima kasih Mbak Dita. Apakah suara Ya, saya jelas? sudah Bagus. jelas. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Dita dan selamat malam Pak Teguh. Perkenalkan saya Aryo Dwi Pangga. Malam. Saya juga salah satu mahasiswa Bapak dan Oh mengambil iya. PKM di leksikografi kemarin. Nah, hal yang mungkin ingin saya diskusikan ini terkait leksikografi ini kan udah dinamis Pak, udah masuk ke era Society 5.0 juga. Nah, Iya. apakah mungkin leksikografi dan leksikografer ini bakal tergantikan oleh AI? Dan jika tidak tergantikan, kira-kira kualifikasi apa yang harus ditingkatkan oleh seorang leksikografer? Seperti itu, Bapak. Oke. Langsung atau ditampung ini? Boleh langsung jawab, Pak. Oke, baik. Ya, ada IA, Intelligence Artificial. Sekarang bahkan ada HP atau kita langsung ada bisa terjemahan, ya kan? Iya. Pertanyaannya, terjemahan itu basisnya apa? Siapa yang bisa mengumpulkan data bahasa? Iya, leksikografer itu sendiri. Jadi sebelum dia masukkan pada program IA itu dia harus punya basis data dan berbagai konteks. Siapa yang mengumpulkan? Ya ahli kamus. Dia harus bisa mengumpulkan dari berbagai macam konteks. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan makan itu artinya apa. Makan itu banyak sekali maknanya misalkan. Ya, makan seperti apa? Ya kalau kontennya kamu sudah makan, ya tentu makan dalam pengertian memasukkan makan barang ke mulut, iya kan? Tidak makan, ya dia kaya karena makan aspal 1 kilometer, ya beda lagi kan ya. jadi bisa jadi berbeda, bergantung. Nah, ini yang kemudian merekam semua itu kan leksikografer, ya kan? Kamus dulu ada, jadi tidak mungkin basis apapun IA itu. Kalau misalkan dalam bentuk penerjemahan atau apapun, dia harus menghimpun dulu kosakatanya dengan berbagai macam maknanya. Dan itu kerja awalnya leksikografer kan, harus minta bantuan ke sana. Dan itu perkembangannya menjadi lebih bagus memang. Jadi kamus nanti tidak lagi kalau kamus itu tidak lagi misalkan dalam bentuk hard copy seperti print out, sekarang sudah pakai digital, sudah pakai pakai offline, online kan sudah ada gitu. Jadi bisa. Hanya saja memang ketika kita di online kan atau offline kan itu dalam bentuk digital, memang tampilannya beda ketika muncul dalam kamus print out. Nah, kamus print out itu memang ada standarnya sendiri, ada caranya sendiri yang berbeda cara penulisannya dengan kamus yang bentuk digital. Sehingga sasarannya dua. Nah, sekarang orang lebih cenderung bahwa kamus capek, belum tentu mau dibuka, naruhnya tebel di mana, enak kan mending kamus digital. Dimanapun kita bisa buka. Enak itu. Gitu Mas Arya. Baik Bapak, berarti kualifikasi kayak penguasaan teknologi juga diperlukan berarti kan ya Pak? Ya, itu nanti kerjasama dong. Jadi kerjasama, Anda bisa, saya misalkan penyusun kamus, saya nggak tahu IT, ya kerjasama. Nah, yang paling gampang adalah kerjasama itu misalkan saya akan menyusun kamus ekonomi. Saya kan nggak tahu istilah ekonomi. Ya tanya seorang ahli ekonomi, makna ini apa, baru dibuat, dirangkum, disusun dalam sebuah kamus, minta bantuan seorang leksikografer untuk nyusunnya, kan gitu. Sehingga tetap merupakan kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri. Zaman sekarang itu zamannya kerjasama, tidak bisa lari sendiri. Oke, gitu Mas Aryo. Oke. Bapak, terima kasih atas ya, Mbak Asri, silahkan. Ya, silahkan Mbak Asri. Ya, terima kasih Pak Teguh dan Mbak Dita. Begini Pak,
Kalau dalam penyusunan kamus itu kan setiap kata itu pasti memiliki beberapa makna. Misalnya seperti kata melanggar, ini punya 4 makna. Nah, bagaimana cara kita menentukan makna yang pertama itu yang ditulis yang seperti apa, yang dimasukkan di nomor yang pertama? Apakah hanya dari urutan seperti tadi ketika dihimpun dulu dari kamus sebelumnya, tambahan-tambahannya di akhir. Sedangkan kalau itu kata baru bagaimana untuk yang nomor 1? Lalu nanti pasti di antara makna-makna ini ada yang metafora. Nah, metafora itu apakah harus kita tulis semuanya, makna-maknanya, atau mungkin caranya seperti apa, Pak? Gitu, Pak Teguh. Terima kasih. Baik, seringkali memang begitu. Urutan makna 1, 2, 3 itu 4 itu seperti apa? Nah, jadi kalau kemudian kata melanggar itu, saya selalu mengatakan dari beberapa bacaan, angka 1 itu menandakan, sebagian menandakan makna pertama muncul atau paling tinggi frekuensinya. Tapi kalau lihat dari bahasa Indonesia KBBI adalah makna yang pertama kali muncul. Gitu. Jadi dulu pertama kali muncul itu melanggar itu menabrak, kan gitu. Kemudian berkembang terus. Nah, perkembangan ini kemudian sesuai dengan kebutuhan manusia. Itu akan digunakan dengan konteks apa saja, gitu kan ya. Nah, konteks berbeda, makna menghasilkan makna berbeda, misalkan dalam sebuah kata, maka menjadi perkembangan kata, bahkan bisa metaforis. Kias tadi. Kiasnya seperti apa? Ya, kalau kias umumnya akan menggunakan konteks yang berbeda. Ya, jadi kalau katakanlah sangat mungkin satu kata kiasnya lebih dari satu, ya kan? Umumnya kias itu ada di belakang. Makna ketiga, makna keempat. Yang pertama umumnya adalah makna-makna lugas. Mengapa? Karena makna yang pertama kali kata yang dimunculkan itu adalah makna yang bermakna lugas. Umumnya begitu. Baru kias itu belakangan. Maka seringkali kita melihat jabaran kata kias, makna kias itu ada di belakang. Ada di belakang itu nomor-nomor 4, 5 itu kalau lugas-lugas itu muncul itu. Baru kemudian makna-makna kias muncul di belakang. Itu. Atau yang kedua bisa jadi frekuensi paling tinggi. Hanya mengukur frekuensi paling tinggi itu agak sulit. Paling rasional adalah makna kata itu yang paling pertama kali muncul, gitu. Sehingga makna pertama di kita ini melanggar itu menubruk, gitu kan. Kedua menyalahi, ketiga melewati. Itu artinya perkembangan konteks. Suatu ketika ada konteks baru di sini muncul, bisa jadi kias, tergantung kebutuhan maknanya, gitu. Atau suatu ketika kemudian muncul menyerap sebuah kosakata lain dari bahasa asing atau bahasa manapun masuk ke dalam bahasa Indonesia, itu akan bisa berdampak satu akan menambah makna sebelumnya atau menjadi homonim. Nah, kamus itu bisa mengenal homonim. Jadi ada kata yang baru tapi justru sama dengan kata yang sebelumnya sudah ada. Maka yang terjadi ada homonim dengan makna yang berbeda. Seperti kata kopi, muncul kopi lagi. Nah, itu ternyata menjadi homonim dalam bahasa Indonesia. Ini seperti itu. Jadi kalau urutan seperti ini akan berkaitan dengan itu tadi urutan. Mana lebih dahulu, kemudian yang kemudian. Lalu bagaimana mana baru? Jika ada, ditambahkan saja. Maka seringkali di dalam kamus KBBI maknanya yang dulu dengan sekarang beda. Jumlahnya beda. Kenapa? Ada konteks baru yang masuk di dalamnya. Tapi kadang saya tidak sempat mengidentifikasi jumlah makna setiap kata. Ini maknanya sudah tambah atau belum? Mungkin sangat bagus sih andai kata Badan Bahasa kemudian merilis penambahan makna kata yang sudah ada. Ini loh daftar listnya, tambah sekian. Nah, yang tadinya 4 jadi 5, yang jadi 5 jadi 6, atau tambah berapa. Itu kita tahu. Selama ini kan saya belum mengetahui apakah ada atau tidak rilis seperti itu. Yang ada adalah muncul KBBI baru, kemudian silahkan dilihat. Kan begitu kan ya? Nah ini. Saya kira itu Mbak Astrid. Terima kasih Pak Teguh. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Astrid. Untuk yang ketiga, boleh dengan Ibu Erlin, silakan. Ibu Erlin. Ibu atau Mbak Erlin? Mbak Erlin. Mbak Erlin. Masih muda ternyata. Terima kasih Mbak Dita. Sebelumnya Pak Teguh, selamat malam. Saya Erlin. Saya
alumni, bukan alumni ya Pak, dulu mahasiswa Bapak dari PBS UNU juga. Oh iya. Dan kebetulan, ya Pak, dan kebetulan saya sekarang bekerja di Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Kemarin juga belum lama ini, bulan Februari juga saya mencari data untuk kamus ya Pak. Nah, terus setiap pembuatan kamus itu pasti ada tahapnya dari inventaris kosakata, mencari lema itu. Nah, terus waktu sampai tahap akhir itu di sidang SKBD poin perkamusan itu Pak dengan Badan Bahasa, itu permasalahannya ada dulu itu saya jadi satu lema seperti yang Bapak katakan tadi itu akan ada beberapa definisi. Nah, contohnya di saya ini kemarin di Kalimantan Tengah itu contohnya lema itu tuh artinya apa, sedangkan di daerah lain lemanya juga artinya itu ada Pak. Berarti kalau kayak gitu yang dimasukkan bagaimana ya Pak, atau dua-duanya dimasukkan dan nanti urutannya sesuai dengan kebutuhan yang Pak Teguh jelaskan seperti tadi, atau bagaimana itu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Mirip seperti bahasa Jawa, gitu kan ya? Ya. Bahasa Jawa itu variasinya banyak. Jawanya Jawa mana? Ada Jawa Jogja, Solo, Semarang, Purwokerto, Cilacap, kan tersebar. Bisa jadi satu kata di Jogja itu ternyata punya makna berbeda di Purwokerto atau di daerah lain, ya kan? Tegal sana beda. Lalu gimana? Nah, sekarang ditetapkan standarnya mana bahasa itu. Jadi bahasa standarnya mana? Bahasa standar itu yang menjadi dasar penyusunan maknanya. Jadi kalau kita menggunakan, misalkan di Kalimantan bahasanya apa? Misalkan apa yang dibahas? Bahasa apa namanya? Dayak, contohnya bahasa Dayak Ngaju, Pak. Nah, bahasa Dayak Ngaju. Ya sudah, bahasa Dayak Ngaju itu punya standar digunakan di daerah mana? Disitulah yang kemudian menjadi basis penggunaan kosakatanya. Sedang variasi yang lain diabaikan dulu, nanti disebut sebagai variasi geografis dialek. Jadi yang diangkat itu adalah kosakata bahasa. Kalau mau dialek silahkan buat kamus dialek, gitu. Jadi gunakan kamus Dayak X, ya sudah kamus Dayak, bahasa Dayak X itu di mana lokasinya? Ada nggak bahasa standarnya di daerah mana? Siapa penggunanya? Nah, kalau kita sudah menemukan, kita harus tahu lisannya seperti apa, tulisnya seperti apa. Kita harus masuk ke dalam bagaimana misalkan suatu bahasa ik itu digunakan dalam upacara adat, digunakan dalam upacara resmi, digunakan dalam percakapan harian. Teksnya seperti apa, itu ragamnya banyak sekali. Nah, kelengkapan makna itu bergantung dari jangkauan kita mencari data itu menjadi sebuah korpus itu. Sejauh mana cakupannya? Kalau hanya mengandalkan satu sumber saja, yakin maknanya tidak komprehensif, gitu kan. Misalkan hanya teks sambutan dari atau teks ketika orang berbincang di rapat RT RW, ya susah. Kita harus cari ketika misalkan di upacara adat, kita rekam, itu kan ya, kita rekam. Kemudian perbincangan-perbincangan resmi kita rekam. Kalau memang data tulisnya tidak ada, yang sulit jika data tulis tidak ada. Data tulis itu adalah data di mana bahasa yang kita sasar itu direalisasikan dalam bentuk tulis, misalkan dalam surat kabar, dalam cerita-cerita rakyat itu ditulis. Tidak semua bahasa itu ada bentuk tulisnya, ya kan? Contoh dalam bahasa Jawa itu ada di KR itu ada majalah, gitu kan? Majalah khusus yang berbahasa Jawa, tapi dengan tulisan Latin, bukan huruf Jawa, gitu kan? Sudah dibuat dalam bentuk Latin. Setidaknya itu sudah bisa memberikan data tulisnya, setidaknya itu. Yang sulit tadi, jika bahasa tulisnya tidak ada, atau teks tulis yang menggunakan bahasa tersebut tidak ada, maka penyusun kamus itu akan ribet dengan rekaman. Dan rekaman itu butuh ketelitian, butuh kesabaran, butuh banyak orang. Kan gitu kan ya? Saya kira itu Mbak Erlinda. Ya, saya kira itu. Kemarin kami juga bahasa cia-cia itu di mana di Kalimantan, cia-cia juga diminta untuk direview itu. Yang bahasanya itu menggunakan bahasa tulisan Korea Selatan. Kemarin juga direview kamusnya ya masih perlu diperbaiki. Sepertinya itu, Pak. Iya, Balai Bahasa juga. Kemarin minta direview, kemudian ya harus diperbaiki banyak itu karena
belum sesuai dengan prinsip perkamusan. Iya, baik. Ya. Terima kasih Pak Teguh. Ya, oke, ketemu lagi dengan alumni. Iya, terima kasih Mbak Erlin. Ternyata banyak ya Pak ya mahasiswa Bapak ya yang ikut hari Iya. ini. Oke, mungkin kita ambil beberapa pertanyaan lagi Pak. Ini masih ada 5 menit. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Baik. Saya izin membacakan. Ini ada di kolom komentar dari Mas atau Mbak siapa? Mbak Raisya ya. Pak Teguh izin bertanya, tadi Bapak sempat membicarakan mengenai perbedaan pada variasi. Apabila terjadi perbedaan pendapat antar leksikografer, bagaimanakah konsensus pada akhirnya bisa tercapai? Apakah ada rujukan, kaidah, atau hukum yang menjadi basis pengambilan konsensus? Itu yang pertama Pak. Mbak Raisa ada 2 pertanyaan. Yang kedua, dalam kerja perkamusan saat ini, kebutuhan paling utama dari perkamusan yang kiranya dapat dibantu atau difasilitasi dari aspek teknologi informasi apa saja ya Pak? Itu yang kedua. Sudah? Udah, itu aja Pak. Dari Mbak Raisa. Mbak Raisa ada di sini? Betul ya Mbak Raisa? Betul Pak. Oh iya. Baik Mbak Raisa, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada perdebatan antar leksikografer ahli kan gitu? Jadi begini, umumnya hampir tidak ada ya, umumnya karena berkaitan dengan leksikon. Kalaupun ada itu pasti akan mencari jalan tengah itu kemudian mana yang paling tinggi frekuensi penggunaannya. Contoh deh, contoh ya, contoh. Kata mempunyai atau memunyai. Yang di kamus itu munculnya mempunyai. Padahal kalau kita punya pukul menjadi memukul, pikul menjadi memikul. Iya kan? Ternyata punya menjadi mempunyai, P-nya tetap ada. Dicari, ternyata tidak pernah muncul kata mempunyai dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia. Korpusnya nggak ditemukan. Akhirnya dicarilah, meskipun itu barangkali orang mengatakan itu menyalahi kaidah bahasa, ya sudah diambil, kita menggunakan kaidah deskriptif, tidak lagi preskriptif. Artinya norma bahasa untuk hal tertentu itu terkadang sementara diabaikan dulu deh. Kita menggunakan mana yang paling lazim. Jadi bahasa itu tidak kaku, betul tidak, gitu. Tidak harus kaku sekaku-kakunya, enggak. Ya kita normatif normal saja. Oh, ini paling banyak dipakai, tapi kalau paling banyak dipakai dan ada yang benar digunakan secara bersamaan ya kita cari yang benar gitu. Nah, tetapi kalau tidak ada dan hanya satu-satunya itu kita ambil begitu. Jadi hampir untuk hal seperti ini hampir tidak jadi masalah karena kita kembali pada kaidahnya. Karena dalam kamus itu ada 2 hukum ya. Kalau menyusun kamus itu kalau kita lihat ada preskriptif atau deskriptif gitu kan. Ada preskriptif, deskriptif. Contoh paling mudah adalah ketika kita menyerap kata bank, B-A-N-K, ya kan? Kita tidak pernah punya susunan NK di bagian akhir diucapkan tidak pernah. Tapi kita ucapannya sudah diambil aja meskipun itu tidak sesuai misalkan. Jadi hampir tidak pernah ada benturan dalam hal pemilihan bentuk yang pernah ada yang salah. Yang sering terjadi adalah mungkin makna ya. Karena makna itu variasinya banyak. Tergantung dari apakah seorang pengumpul data itu bisa mengumpulkan konteks yang banyak atau sedikit. Nah, itu yang berbeda. Oleh karena itu penyusunan kamus itu melibatkan banyak orang. Mengapa? Biar konteksnya terpenuhi, konteksnya itu memenuhi gitu. Konteks pengguna kata satu kata jangan sampai hanya ditemukan 2 konteks. Ternyata ada 4 konteks yang kita temukan 2 konteks. Maka yang 2 konteks lainnya itu tidak terekam. Nah ini yang seringkali seperti itu. Oleh karena itu penyusunan kamus itu banyak. Terutama untuk misalkan satu orang atau berapa orang satu pihak coba merekam khusus genre sastra. Coba merekam semua genre formal, misalkan di buku-buku pelajaran. Coba merekam semua data yang di surat kabar. Coba yang merekam data. Jadi dia dibagi-bagi. Kenapa? Biar konteksnya itu ketemu. Gitu.
Yang susah adalah ketika kita nggak punya SDM. Kalau nggak punya SDM, maka dibatasi saja sumbernya biar kita nggak repot gitu. Nah, kemudian kamus yang diciptakan itu juga dibatasi. Target untuk tahun ini apa, tahun depan apa, tahun berikutnya apa. Jadi dia adalah tidak satu kali cepat jadi, tapi terus menerus gitu. Lalu apa persiapan yang diperlukan untuk tadi apa sumbangan apa Mbak Dita? Yang bisa difasilitasi dari aspek teknologi informasi. Aspek teknologi informasi. Oke, baik. Teknologi informasi. Bagaimana? Ya itu tadi dengan digitalisasi kamus. Gitu. Syukur-syukur ada bagaimana kata kalimat itu diucapkan. Jadi klik itu, klik kamus, klik makna, ada konteksnya, lalu bagaimana kata itu kalimat itu diucapkan dalam versi bahasa Indonesia. Itu. Ya kan? Ya sekarang kan kita tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Iya kan? Nah, itu belum ada. Jadi klik kata, makna, ada konteksnya, lalu bagaimana cara mengucapkan kata itu. Katakanlah kata itu diucapkan seperti apa toh? Kata apel, kata seri atau seri itu kan harus butuh contoh pengucapan. Ya itu yang belum ada. Sehingga kalau klik satu kata bunyinya apa? Klik satu kata bunyinya apa? Saya pernah dulu ada di bahasa Inggris sih. Klik kata ucapannya ada. Klik kata ucapannya apa? Indonesia ada enggak? Belum ya? Mungkin saya enggak tahu, mungkin belum juga. Jadi kata itu diucapkan satu persatu, direkam. Nah ini butuh, tapi kerja keras dan butuh dana banyak. Ya kan? Itu salah satunya. Silahkan diciptakan, saya tunggu. Saya tinggal menggunakan aja nanti. Lagi terima kasih banyak sekali Pak Teguh atas tanggapannya. Kebetulan di sini saya akan berbicara sedikit Pak. Saya juga memiliki latar belakang TI dan saya bekerja sama dengan teman-teman dari Wikipedia. Jadi di Indonesia ada namanya Wikimedia Indonesia. Saya kebetulan sedang ada proyek basis data untuk data-data yang ada, data-data bahasa yang ada di Indonesia, namanya Wikidata Lexem. Dan di proyek itu Pak, kita itu sedang menambahkan lema-lema dalam berbagai macam bahasa yang di Indonesia, dan di Wikidata tersebut kita juga bisa langsung, selain kita menambahkan penulisannya, lalu hifanasinya, makna, kita juga bisa menambahkan audio pengucapannya. Dan yang menambahkannya itu adalah sukarelawan semua Pak. Mungkin nanti kalau Bapak tertarik, dan apabila ada teman-teman di sini juga yang tertarik, ya boleh juga nanti kita diskusi sama-sama mengenai hal ini gitu. Jadi teman-teman di bahasa daerah lain juga banyak Pak, penutur bahasa Minang sekarang sudah mulai merekam, rekamannya masukkan ke wiki, lalu bisa masuk ke dalam entry kata tersebut gitu. Nah ini saya rasa itu bagus. Itu gini, penyelamatan bahasa. Salah satu penyelamatan bahasa adalah rekaman. Jadi berapa banyak bahasa di Aceh itu hilang gara-gara karena dulu tsunami, iya kan? Jadi bisa hilang musnah karena orangnya tidak ada. Nah pertanyaannya, kalaupun ada data tulis, kita tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Jadi coba saja dari bahasa Sunda, kekeh, peyem, tulisannya kan beda sekali. Cara mengucapannya kan beda. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara pengucapannya, iya kan? Iya betul. Jadi kita harus punya, kalau ada kamus dan bagaimana cara pengucapan kata-kata itu bagus. Artinya kamus itu memberikan sumbangsih dalam penyelamatan bahasa dari sisi itu memang. Karena apa? Dokumentasi bahasa akan bisa menjadi artefak untuk bukti adanya keberadaan bahasa. Kan begitu. Betul. Nah, itu bagus, saya dukung, udah keren itu kalau gitu. Terima kasih banyak Pak. Oke, ya. Terima kasih Mbak Raisa dan Pak Teguh atas penjelasannya. Ini kebetulan waktu kita terbatas Pak, sudah jam 8 lewat, ini lewat 4, tapi banyak pertanyaan dari kerabat Nara yang belum terjawab, mungkin bisa suatu saat nanti kita bertemu lagi dengan Pak Teguh atau di luar ini ya Pak ya, jika ya silakan, ya. Boleh. Maaf ya untuk kerabat Nara yang pertanyaannya belum terjawab. Nah, tadi saya di awal sudah bilang Pak, jadi ada 3 penanya terbaik menurut Pak Teguh yang kira-kira bisa mendapatkan hadiah dari Nara Bahasa. Menurut Pak Teguh siapa dari penanya kita tadi? Boleh Pak Teguh untuk memilih, silakan. Saya milih satu aja ya. 3 boleh Pak?
Pilih jangan 3. semuanya, nanti milih 3. Banyak. Tadi kita Baik. sudah membacakan 6 pertanyaan. Bisa Baik, ya. yang pertama itu tadi Mbak Asri. Nah, selamat Mbak Asri. kemudian yang kedua Terima kasih, Mas Pak. Aryo. Mas Aryo, oke. Yang ketiga tadi siapa ya? Yang ini, yang terakhir siapa? Yang terakhir, Mbak Raisa. Mbak Raisa. Oke. Oke, baik. Saya Selamat kira- untuk, terima kasih Pak Teguh atas pilihannya. Selamat untuk Mbak Asri, Mas Aryo, dan Mbak Raisa. Nanti silakan hubungi Nara ya. Boleh di DM atau nanti di setelah ini, setelah kelas. Oke, baik Pak Teguh dan kerabat Nara. Untuk waktunya sudah berakhir ya, sudah pukul 8 lewat. Mungkin ada pertanyaan penutup dari Pak Teguh sebelum kita tutup Baik. ini. Baik, jadi teman-teman yang yang tertarik dengan lексikografi itu adalah orang-orang langka. Gitu kan. Jadi jarang yang tertarik ilmu ini. Jarang yang menekuni. Oleh karena itu ini menjadi hal yang sangat baik teman-teman yang sudah masuk untuk menekuni atau tertarik dalam ilmu lексikografi, karena bagaimanapun juga sumbangsih ilmu ini itu sangat besar dalam pemertahanan, dalam pendokumentasian bahasa. Dengan adanya kamus, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dapat direkam dan dapat diketahui oleh siapapun dan dipelajari oleh siapapun. Jadi selamat saja deh bagi teman-teman yang sudah masuk dan tertarik dalam ilmu ini. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih Pak Teguh, penutup yang luar biasa ya teman-teman. Semangat terus teman-teman yang mendalami leksikografi ini ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Teguh dan kerabat Nara. Waktu kita sudah di penghujung acara. Saya ingin mengingatkan kembali jika kerabat Nara punya usul tokoh bahasa Indonesia seperti Pak Teguh untuk di suatu bidang gitu yang ahli, kerabat Nara bisa mengusulkan ke Nara Bahasa untuk diundang ke acara lisan ini melalui pesan langsung di media sosial Nara Bahasa. Untuk jadwal lisan selanjutnya itu akan ada setiap hari Jumat, pekan pertama per 3 bulan, jadi nantikan lisan selanjutnya. Dan ada satu lagi nih, jadi Nara Bahasa sedang mengadakan program prediksi kerabat Nara, yaitu potongan harga sebesar 17% untuk pembelian kelas publik di sinara.narabahasa.id. Selain itu, saat ini juga sedang ada promosi 7% untuk pembelian buku kebahasaan di Tokopedia Nara Bahasa. Jadi silahkan Nara Bahasa, kerabat Nara yang mau mengunjungi Sinara untuk mendapatkan kelas-kelasnya dan buku-buku kebahasaan di Tokopedia Nara Bahasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya, atas kesediaannya untuk hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain ya, Pak. Iya, semoga. Iya. Amin. Terima kasih kerabat Nara. Saya tutup selisih kebahasaan hari ini. Seperti ini leksikografi. Kita bertemu lagi di selisih kebahasaan berikutnya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak Teguh. Ya, mohon izin, mohon diri ya.